Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasiti Syara, calon guru penggerak Angkatan 8. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi terkait koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khususnya menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching merupakan bentuk kemitraan antara coach dan coachee yang dijalankan dengan eksplorasi, membangun ide, tujuannya untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional diri coachee. Adapun kompetensi inti coaching, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coachee. 2. Mendengarkan aktif, fokus pada apa yang dikatakan coachee dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak diucapkan, mendengar lebih banyak dan lebih sedikit bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot, membuat coachee mengingat, merenung sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya, bersifat terbuka dan lebih eksploratif. Peran saya sebagai coach bagi rekan sejawat, yang pertama hadir seutuhnya untuk coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Menahan diri dari hal-hal yang menghambat saya mendengarkan secara aktif seperti berasumsi, judgement, dan asosiasi. 3. Bersifat eksploratif dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Peran saya sebagai coach bagi siswa, menuntun siswa untuk dapat menggali potensinya, menghasilkan ide-ide kreatif sesuai bakat dan minatnya, mendengarkan mereka, berusaha menerapkan pembelajaran sosial emosional agar siswa dapat meningkatkan kesadaran diri, kesadaran sosial, memanage diri lebih baik, sehingga dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran, coach dengan kompetensi coachingnya akan membantu coachee menyadari potensi yang dimiliki untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Fokus bahwa proses pembelajaran berpihak pada murid, menggali potensi coachee dengan melakukan prasupervisi, proses supervisi dengan alur tirta, dan pasca supervisi. Materi yang baru saja diperoleh yaitu tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Memiliki paradigma ini, kita dapat meningkatkan peran di sekolah sebagai supervisor untuk memberi dampak secara langsung pada coachee. Ini merupakan kegiatan berkelanjutan, meningkatkan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran. Ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, proses observasi, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, senang dan merasa beruntung karena bisa mempelajari dan langsung praktik coaching bersama rekan CGP. Excited untuk dapat mendalami lebih jauh tentang alur tirta, mengedepankan semangat untuk memberdayakan. Adapun yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu berkolaborasi bersama rekan CGP untuk mempraktikkan proses coaching dengan alur tirta. Alhamdulillah sudah dapat membangun kemitraan baik saat menjadi coach, coachee, maupun sebagai supervisor. Adapun yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu menggugah coachee untuk berpikir, memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya, dan lebih berhati-hati kembali dalam menyampaikan pernyataan, sehingga terhindar dari judgement, berasumsi, dan asosiasi. Terkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dalam praktiknya, kompetensi inti pada proses coaching penting sekali dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus, mendengarkan dengan rasa dan alur tirta. Hal ini penting karena tujuan coaching adalah pengembangan diri dan membangun kemandirian. Apakah proses coaching akhirnya harus berhasil sesuai dengan alurnya? Trust your effort. Hasil tidak ada dalam kendali kita. Intinya jangan berupaya untuk mengontrol siapapun karena coaching memberdayakan, melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Lakukan saja proses coachingnya, biarkan mengalir.
Pengalaman masa lalu di sekolah, kepala sekolah saya sering melakukan supervisi. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi, namun nyatanya hanya sebatas penilaian kemudian direfleksikan, tanpa adanya praobservasi, pasca observasi, dan bersifat satu arah. Penerapan di masa mendatang melihat supervisi akademik dari sisi seorang coach, yaitu proses berkelanjutan yang berberdayakan, berfokus pada peningkatan kualitas pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak kepada murid. Praktik yang dilakukan dari modul lain yang dipelajari yaitu pembelajaran berdiferensiasi, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, menentukan strategi diferensiasi yang akan dilakukan yaitu konten, proses, dan produk. Selanjutnya yaitu pembelajaran sosial emosional. Menciptakan lingkungan belajar yang terkoordinasi dengan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional. Dan semua ini berkaitan dengan coaching dalam supervisi akademik.